Suatu ketika, Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan kepada ibunya bahwa, "Wahai ibu, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Marilah kita menuju ke Bukit Lebanon. Di sana kita akan beribadah kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana pula kita akan berpuasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Di atas bukit yang sejuk dan damai serta yang meliputi ketenangan itu, mereka sudah mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan, seperti buah-buahan sebagai makanan dan air hujan untuk mereka minum." Suatu ketika, Nabi Isa alaihissalam menuruni bukit untuk mencari buah-buahan yang segar untuk mereka makan saat berbuka puasa nantinya. Akan tetapi, baru sejenak ia melangkahkan kakinya untuk menuruni bukit, tiba-tiba saja malaikat maut datang untuk berjumpa dengan ibunya. Setelah mengucapkan salam, malaikat maut berucap kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Maryam, engkau yang begitu teguh untuk berpuasa di siang hari dan melanjutkan ibadahmu di malam hari. Sungguh mulia amal ibadahmu ini." Sedangkan Maryam itu masih merasa heran dengan sosok yang dilihatnya. Dengan penuh rasa penasaran dengan sosok yang berada di hadapannya itu, Maryam pun berkata, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa sekujur tubuhku bergetar saat mendengarkan suaramu? Mengapa jiwaku merasa merintih dengan kehadiranmu yang penuh dengan wibawa ini?" Kemudian malaikat maut menyampaikan dengan tenang bahwa aku adalah sosok yang tak mempunyai rasa belas kasihan, yang memisahkan suami dan istri, yang memisahkan anak dan orang tuanya. Aku hanya menjalankan tugasku tanpa rasa keraguan. Aku adalah malaikat maut yang diperintahkan Tuhanku untuk memisahkan nyawa. Saat Maryam mendengarkan perkataan oleh malaikat maut itu, hatinya terus berdebar sangat kencang. Tetapi ia terus mencoba untuk menenangkan jiwanya. Lantas berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat Allah, apakah kehadiranmu ini hanya sekedar untuk menemuiku sejenak? Ataukah engkau sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa saat ini?" Kemudian malaikat maut berkata sembari menatap mata Maryam, "Apakah engkau sudah bersedia menghadapi kematian, wahai Maryam?" Maryam menundukkan wajahnya dan berkata, "Apakah engkau masih bisa memberiku waktu sejenak? Anakku masih berada di luar untuk membawa makanan berbuka puasa untukku. Aku masih menunggu kepulangannya." Lantas malaikat maut menyampaikan bahwa, "Aku tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Aku hanyalah hamba Allah yang selalu menjalankan setiap perintahnya kepadaku, meskipun hanya untuk mencabut nyawa seekor nyamuk sekecil pun. Demi Allah, aku pun tak akan mampu tanpa perintah dan izin darinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tanpa keraguan ataupun pertimbangan, maka segera aku jalankan sebagai tugasku, dan aku pun tidak akan menangguhkan jika Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawamu." Maryam pun menarik napas saat mendengar penuturan malaikat maut itu. Dengan penuh kepasrahan, Maryam berkata kepada malaikat maut, "Engkau adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menjalankan tugas. Maka segeralah laksanakan tugasmu atas izin darinya." Kemudian malaikat maut pun mencabut nyawa Maryam sesuai dengan amanah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam pun kembali ke bukit setelah akhir datangnya waktu Isya. Ia pun menapaki bukit dengan membawa sejumlah dedaunan dan buah-buahan yang telah ia dapatkan, yang nantinya untuk berbuka puasa bersama dengan ibundanya. Akan tetapi, Nabi Isa alaihissalam belum mengetahui bahwa sang ibu sudah meninggal dunia. Setelah ia tiba, ia pun melewati mihrab sang ibu yang biasa digunakan untuk beribadah. Nabi Isa pun melihat sang ibu masih dalam keadaan duduk di sana. Ia merasa bahwa sang ibu masih fokus dalam ibadah sholatnya, sedangkan ia belum mengetahui bahwa apa yang terjadi sesungguhnya. Saat meletakkan makanan yang ia bawa, Nabi Isa alaihissalam menuju ke tempat ibadahnya yang tak jauh dari tempat mihrab ibunya. Dengan penuh kekhusyuan dan ketawajuan, hanyut dalam lantunan munajat hingga malam semakin larut. Setelah menyelesaikan ibadahnya, Nabi Isa alaihissalam beranjak ke mihrab tempat sang ibu beribadah. Ia melihat sang ibu masih berada di tempat yang sama dan masih seperti di posisi sebelumnya.
Nabi Isa alaihissalam pun mulai menyapa sang ibu dengan berkata, "Salam keselamatan untukmu wahai ibuku. Malam semakin larut, saatnya untuk berbuka bagi yang berpuasa, dan saatnya juga untuk melaksanakan ibadah malam. Namun mengapa ibu hanya terdiam dan tak menjawabku?" Nabi Isa alaihissalam pun sejenak mengamati sang ibu, lalu selanjutnya berkata, "Mungkin ibuku tengah tertidur karena keletihan." Lalu ia pun berlalu dari tempat sang ibu. Setelah beberapa saat, Nabi Isa alaihissalam pun kembali ke mihrab ibunya dan memanggil lagi dengan suara lembut penuh harap. Akan tetapi, sang ibu tetap terdiam tanpa ada sepatah kata pun untuk menjawab. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata dengan suara perlahan, "Salam keselamatan selalu kuucapkan, selalu kusampaikan buatmu wahai ibuku." Namun sang ibu masih tetap tak ada balasan jawaban dan tak ada reaksi darinya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sudah mulai merasa gelisah dan ia sesekali melangkah dari tempat ibadahnya dan mihrab ibunya hingga tiba waktu fajar. Ia merasakan ada sesuatu yang tak biasanya dari sang ibu. Lalu ia pun menghampiri sang ibu dengan penuh kehati-hatian. Dengan meraih tangan sang ibu, maka seketika itulah air matanya pun mengalir. Dengan perasaan penuh kesedihan, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Salam keselamatan aku sampaikan untukmu wahai ibuku. Pekatnya malam sudah berlalu dan kini siang pun datang menyapa. Saatnya menunaikan sholat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan peristiwa inilah hingga para malaikat yang menyaksikan pun turut menangis, hingga mengantarkan suara yang menggema di antara bukit-bukit, menciptakan suasana tangis yang penuh dengan kesedihan. Menyaksikan peristiwa itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui hendak menguji para malaikat dengan bertanya, "Wahai para malaikatku, mengapa kalian bersedih?" Para malaikat pun berkata, "Wahai Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya akulah yang mengetahui lagi maha penyayang." Lalu terdengarlah suara lembut yang berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu dan ketahuilah bahwa ibumu sudah wafat. Tapi dengan kesabaranmu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan pahala untukmu yang begitu besar." Dengan air mata yang terus berderai mengalir membasahi pipinya dan suara yang penuh kesedihan, Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepalanya dan berkata, "Siapa lagi yang akan menemaniku saat aku dalam kesendirian? Siapa lagi yang akan menghiburku di saat aku dalam kesunyian seperti ini? Dan siapa lagi yang akan membuatku bersemangat dalam beribadah selain ibuku yang sangat aku sayangi?" Melihat kesedihan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada bukit-bukit yang berada di sekelilingnya untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Mereka seakan berkata, "Wahai Nabiullah, mengapa engkau masih merasa cemas dengan keadaanmu? Bukankah engkau menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung dan penghibur suasana hatimu? Sesungguhnya dialah Allah yang menjadi sebaik-baik pendamping." Mendengarkan suara lembut itu, Nabi Isa alaihissalam pun berusaha menenangkan hatinya. Nabi Isa alaihissalam pun kembali menguasai jiwanya. Lantas ia pun menuruni bukit-bukit menuju perkampungan Bani Israel yang tidak jauh dari bukit di sana. Ia pun berencana untuk meminta bantuan dari para penduduk Bani Israel agar bisa membantu menguburkan jenazah sang ibu. Namun ketika Nabi Isa menyampaikan kepada penduduk kampung itu, ia tak menyangka kalau permintaannya ditolak dengan berbagai macam alasan. Ada yang beralasan bahwa mereka tak pernah menaiki bukit-bukit itu. Di sana terlalu banyak binatang berbisa. Mereka takut akan bahaya jika mereka mendaki. Karena tak seorang pun yang bersedia membantunya, maka dengan perasaan sedih, Nabiullah Isa alaihissalam kembali menaiki bukit-bukit itu. Di dalam perjalanan, ia pun diliputi kecemasan dan kebingungan. Ia tak tahu bagaimana cara untuk memakamkan sang ibu seorang diri. Akan tetapi,
Di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan dua orang pemuda yang tampaknya baik hati. Dengan raut wajah yang damai, mereka pun menawarkan bantuan. Sungguh mereka bukanlah manusia biasa, sebab mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa membantu pemakaman ibunda Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya malaikat itu pun menyampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, izinkanlah aku memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril dan yang satu ini adalah Mikail. Kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberimu obat bagi tubuhmu, dan kain kafan ini disiapkan untuk jenazah ibumu. Dan ketahuilah wahai Nabiullah, sungguh para bidadari-bidadari surga nan cantik lagi menawan saat ini sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Jibril pun sudah menggali liang kubur di atas bukit di sana, dan mereka bertiga melaksanakan sholat jenazah untuk ibunda Isa alaihissalam, serta membaringkannya dan menguburkannya dengan penuh penghormatan. Kemudian setelah proses penguburan berakhir, Nabiullah Isa alaihissalam pun mengangkat tangannya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, Engkaulah yang maha penyayang, Engkaulah yang maha mengetahui keluh kesah setiap hati dari hamba-hambamu. Saat ini ibuku telah kembali kepadamu, namun aku belum sempat melihatnya di saat-saat terakhirnya. Ya Allah, izinkanlah aku mendengarkan suaranya yang terakhir ya Rabb." Kemudian datanglah wahyu untuk mengizinkan Nabiullah Isa alaihissalam untuk berbicara dengan sang ibu. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam berdiri di samping makam sang ibu serta mengucapkan salam. "Salam keselamatan selalu kuucapkan untukmu wahai ibuku." Dan seketika itulah terdengarlah suara dari dalam kubur, dan Nabi Isa alaihissalam mulai bertanya dengan penuh rasa kasih kepada sang ibunda, "Wahai ibuku, apakah yang engkau rasakan di tempat pembaringanmu di sana? Dan apakah yang engkau rasakan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian sang ibu menjawab, "Wahai anakku, aku sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhanku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoiku saat aku menghadap kepadanya." Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam kembali bertanya, "Wahai ibuku, apakah yang engkau rasakan saat malaikat maut menjemputmu?" Dan ibunya berkata, "Demi Allah yang mengutusmu menjadi seorang Nabiullah yang menyampaikan risalah kebenaran, hingga saat ini pedihnya sakaratul maut masih terasa di sekujur tubuhku. Masih teringat di ingatanku begitu perihnya saat malaikat maut mencabut nyawaku." Kisah ini dikutip dari kitab Durratun Nasihin karya Usman Al-Qaybawi. Inilah kisah wafatnya Siti Maryam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun kehilafan dan kesalahan dari kisah ini mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Adapun benarnya, semuanya datangnya dari Sang Maha Benar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua saat meninggalkan dunia ini dengan kematian yang terbaik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.